Mari kita hajar, kita bedah, kita iris-iris sepatu kaki yang ini, coy. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rivo Risman. Di video kali ini adalah salah satu video yang saya selalu excited buatnya, coy, ya. Hajar sepatu, udah lama banget saya nggak buat ya. Dan kali ini korbannya adalah sepatu ini, bentar. Ini dia. Kangki Story Kitadaki yang warnanya adalah green, coy. Kenapa kok saya mau hajar sepatu ini, mau ngebedah sepatu ini, mau ngeiris-iris sepatu ini? Karena gini, kemarin kan saya ke JSD tuh ya. Waktu itu pumpung size dari sepatu ini ada dan kebetulan saya udah punya yang warna biru. Jadi pengen banget melengkapi gitu ya. Jadi belilah sepatu ini, saya bawa pulang ke Surabaya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba sepatu ini datang lagi, coy, ke saya. Ternyata saya dikirimi kangki. Nah, karena saya punya dua pair sepatu yang warnanya sama, size-nya sama, maka dari itu salah satu sepatu ini mau saya iris. Saya ingin tahu gimana sih jeroan dari sepatu kangki ini dan kualitasnya kira-kira seperti apa, coy. Di hajar sepatu kali ini nggak cuma ngiris-ngiris aja, coy. Karena kebetulan saya kenal dengan BPP ya, Balai Pengembangan Industri Persepatuan, dan mereka di sana punya alat untuk uji bonding dari sebuah sepatu, coy. Teman-teman tahu nggak uji bonding itu apa? Bonding test itu gunanya untuk melihat apakah kerekatan antara upper dan outsole itu sudah bagus. Apakah saat assembling menempel antara upper sama outsole itu sudah bagus. Dari situ bisa dilihat bahwa apakah kualitas alas kaki, kerekatan antara upper dan outsole bisa bagus. Kalaupun misalnya kurang bagus, nanti bisa dilihat kekurangannya di mana? Di proses assemblingnya kah? Lemnya atau memang bahannya? Ada beberapa penyebab di mana bonding kurang bagus. Setelah diuji, nanti kita bisa lihat setelah pengujiannya itu barang-barang yang selalu misalnya outsole-nya kita lihat, upper bekasnya kita lihat, nanti bisa dilihat apakah harus ganti bahan ataukah harus ganti komposisi lem atau bagaimana, ataukah harus perbaiki proses assemblingnya. Jadi proses bonding lab untuk menguji tingkat kerekatan antara upper dan outsole itu sangat penting. Apalagi di negara kita dipahami, hampir semuanya menyebutkan sepatu itu tingkat kualitas utamanya ada di bonding. Begitu upper sama outsole sudah terlepas, artinya kualitasnya sudah hancur. Jadi singkatnya, uji bonding itu ya ngetes kualitas lem dari sepatu ini. Sekuat apa gitu ya. Kalau misalkan nggak kuat ya pasti gampang lepas, coy. Mengingat sepatu ini kan cuma dilem, nggak ada stitching-stitchingan gitu di bagian sole-nya. Jadi sekuat apa, coy. Maka dari itu ini mau saya serahkan ke ahlinya di BPP sana untuk dibedah-bedah sepatu ini, kemudian dites bonding, coy. Nah, ini sepatunya udah ditandain tuh yang pakai isolasi. Nanti itu adalah bagian yang diiris. Nah, ini masuk ke proses ngirisnya, coy. Di sini yang diambil partnya atau bagiannya random ya oleh Pak Fajar. Di sini yang diambil adalah bagian-bagian yang rawan untuk bagian lemnya itu lepas. Terutama itu kan di bagian yang nekuknya tuh ya. Jadi ya diiris seperti biasa, ini pakai cutter gitu. Dan nanti detail-detail atau bagian-bagian yang diiris ini yang diuji tarik ya, untuk mengetes bagaimana sih lengketnya dari lem dipakai di kaki ini. Dan ini sepatunya jadi lubang gini, coy. Udah diiris tuh, dibedah, coy ya. Dan di sini Pak Fajar menjelaskan bahwa si sepatu kaki ini part dari sepatunya, mulai dari strobel, sole dan uppernya ini udah melekat dengan bagus, rapat, sama sekali nggak ada celah. Yang itu artinya dari bagian-bagian sepatu kaki ini udah bagus banget. Tapi nggak tahu untuk masalah kualitas lemnya. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu tiba juga, coy. Ini alatnya lagi disiapin nih, alat untuk tes tarik gitu ya, kerekatannya dari lem sepatu kaki. Dan ini udah mulai dipasang-pasang nih part-part yang tadi diiris-iris tadi tuh ya, untuk menguji kekuatan lem di upper sama di bagian sole-nya, coy. Dan ini prosesnya ditarik gini, coy, tarik sekuat-kuatnya, ini pakai mesin ya. Dan nanti datanya bakal muncul di komputer gitu ya. Di sebelahnya ini ada komputer, nanti saya tunjukin juga. Nah, ini dia komputernya. Nanti hitungannya di sini. Ini yang kalah materialnya, Pak ya. Lemnya bagus. Lemnya bagus ya.
Nah, ini hasilnya ya. Setelah ditarik coy, ya di bonding, ini yang kalah ternyata bukan lemnya coy. Gila lemnya ya. Ini sekarang uji yang kedua. Uji yang kedua bener Mas ya? Apakah pembersihannya? Apakah nanti bisa dilihat. Itu bikin musik lah. Ini uji yang kedua, tarik lagi. Kelihatannya yang sama ya, sama kayak yang ini tadi ini. Lemnya kuat banget, cuma materialnya yang kalah, material ini. Ini angka hasilnya yang mana Pak? Yang ini Pak ya? Angka hasilnya? X rata-rata. Oh ini ya? 2,6. Oh ini hasilnya ya? Iya. Kalau gimana kalau yang standarnya itu 1, standarnya 1,7. Kalau di atas ini berarti bagus ya kualitasnya. 1,7 berarti bagus. Oh ini ya. Ini sudah di atas 1,7 semuanya. Mantap. Ini percobaan yang ketiga Pak ya. Berarti nilainya 2,68 ini ya, benar? Ya. Jadi yang pertama 2,73. Yang pertama 2,73, percobaan kedua 2,50, percobaan ketiga 2,80. Rata-rata 2,68. Rata-ratanya 2,68. Berarti lemnya ini mantap banget Pak ya. Dan ini sekarang waktunya ngiris bagian solnya coy, untuk nguji daya lekatnya lem antara sol ke bagian telapaknya tuh kan ada lapisan rubbernya gitu ya. Dan ini diiris-iris gini coy. Jujur ketika saya melihat ini sedih gitu ya. Sepatu ini kan bisa dipakai gitu ya, tapi diiris-iris. Tapi gimana lagi, saya penasaran, pengen tahu kualitas lem dari si kaki. Dan ini ya diiris-iris lagi coy, ya ngenes lah. Tapi ya biar rasa penasaran saya dan teman-teman mungkin bisa terobati ya. Dan ini berundulnya coy ya. Dan di sini jujur saya amazed banget ya melihat apa ya, konstruksi dari sepatu ini bener-bener rapi banget coy. Sama sekali tuh nggak ada lem-lem apa ya, celah-celah dari lemnya. Dan ini emang bener-bener semuanya tertutup rapet banget. Dan ini sekarang waktunya uji tarik kekuatan lem di bagian sole yang pylon dengan telapak yang warnanya hijau tuh, yang bahannya adalah rubber. Standar angkanya sih. Itu standar apanya Pak? Nilai kekuatan. Oh nilai kekuatannya. Stop. Kalau gitu tuh hasilnya berarti? Lemnya bagus. Lemnya bagus. Cuma materialnya nggak kuat, kalah ya. Standarnya berapa Pak kalau yang bagian ini, part ini? 30-an. 30-an standarnya. Jadi nilai standarnya itu harusnya 30. Ini dia udah sampai 40 lebih, 50 lebih. Ternyata di sini material solnya yang kalah. Pylon tuh Pak ya? Pylon ya. Tapi nilainya udah di atas 30 lebih. Dan ini sekarang part yang bagian ujung coy, dicoba ditarik. Kalau bagian itu standarnya sama Pak ya, 30 juga Pak ya? Sama ya. Kan biasanya tuh punya teman-teman yang konsep sepatu running, biasanya kan bagian ujungnya sering lepas tuh ya, lemnya nggak kuat tuh. Nah, coba kalau yang Kangki Story Kita Dake ini coy, yang warnanya green. Cek, ini kita mulai. Dia udah narik pelan-pelan, dan ini hasilnya sudah nilainya 50 lebih, 60 masih kuat, 80, 82, 90, 100 lebih masih kuat sampai udah terus 20 lebih, terus sampai kondisinya kayak gitu masih kuat. Tuh ya, 100 lebih nilainya, padahal standarnya 30 aja standarnya. Dan ini hasilnya ya, setelah ditarik bagian depannya tadi coy. Nih yang kalah bukan lemnya tapi materialnya nih. Berarti kan lemnya kan kuat banget gitu. Ini perintilannya coy setelah dites tadi ya. Nih teman-teman lihat, ini ketika ditarik ya, ini tadi ini bagian upper nih, ini bagian upper, kemudian ini bagian sole-nya tuh. Ketika ditarik gini ya, gini ternyata
lemnya kuat banget coy. Yang kalah ini malah bagian sole-nya. Kemudian yang paling menakjubkan adalah bagian ini, ya bagian ujung ini kan sering banget ngelupas gitu ya. Kemudian tadi saya minta, Pak coba dong yang bagian ini dites juga ya. Ternyata pas dites ini bagian ujungnya coy. Ya, pas dites itu hasilnya juga sama ya. Bisa lihat kalian teman-teman ya. Ini yang hijau ini bagian bahan rubbernya nempel di sini. Tuh, nempel di sini. Dan ini lemnya kuat banget. Yang kalah ini bukan lemnya, tapi malah materialnya. Ternyata hasilnya memang sangat menakjubkan coy. Jadi kualitas dari sepatu Kangki ini, ya dari semua seri sepatu Kangki yang kali ini diwakili oleh Story Kitadake yang green ini, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Hajar sepatu Kangki Story Kitadake. Sekarang saya jadi punya tinggal satu ini aja coy. Ya jadi pas. Udah punya biru, udah punya yang hijau. Oh ya, mohon maaf untuk Kangki, mohon maaf untuk Kangki kalau sepatunya udah saya udah saya iris-iris, udah saya bedah. Ya, saya penasaran ya. Teman-teman juga pasti penasaran gimana sih jeroan kualitas dari sepatu Kangki ini coy. Semoga dari video ini sedikit banyak bisa membantu teman-teman ya, dan memberikan gambaran bagaimana sih kualitas dari sepatu Kangki ini coy. Kira-kira nih enaknya next video, next konten Hajar sepatu, mau sepatu apa yang mau dibedah-bedah lagi coy, dan kita cari tahu kualitasnya seperti apa. Langsung teman-teman komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berloga karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman. Thanks for watching, stay positive and your be brighter. See you next time.